Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan bahasa pemrograman PHP. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah coba buat website menggunakan HTML serta mengatur tata letak dari tampilan website kita menggunakan CSS. Nah, sekarang kita mulai menggunakan bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP ini merupakan bahasa pemrograman server-side. Nah, beda dengan HTML dan CSS. Kalau HTML dan CSS itu client-side ya. Artinya, coding yang kita buat dengan bahasa pemrograman PHP nantinya akan diproses di web server terlebih dahulu. Baru nanti akan menghasilkan luaran yang kita inginkan. Beda kalau client-side. Kalau client-side itu ketika kita tidak punya web server, maka coding yang kita buat itu tetap bisa dijalankan atau bisa menghasilkan luaran yang kita inginkan. Nah, kalau server-side ini tidak, kita butuh web server. Nah, web server itu apa? Nanti akan kita bahas web servernya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan PHP, jadi sebenarnya nanti tampilan yang dihasilkan itu berupa HTML juga. Cuman bedanya kalau yang PHP ini coding PHP yang kita buat nanti diolah di web server. Web server akan memberikan HTML ke klien. Jadi klien tetap akan menerima HTML, bukan PHP. Beda kalau HTML, kalau ketika kita coding HTML, ketika user mengirimkan request, dia tetap akan menerima respon HTML. Nah, beda dengan PHP, ketika user kita merequest, nah di PHP itu di web server, dia akan dirubah menjadi HTML. Jadi HTML lah yang akan dikirimkan ke klien kita. Jadi kalau HTML codingnya bisa dilihat oleh user kita ya. Jadi nanti kalau coba kita yang contoh sebelumnya, kita klik kanan, kita coba view page source. Nah, di sini kita akan terlihat coding dari HTML yang sudah kita buat. Nah, kalau kita pakai bahasa pemrograman PHP, coding PHP kita itu tidak akan bisa dilihat oleh user kita. Kenapa? Karena sudah di-convert ya dari PHP ke HTML di web servernya, sehingga yang ditampilkan di klien kita adalah dalam bentuk HTML-nya, bukan dalam bentuk PHP. Jadi codingnya masih tetap akan tidak bisa dilihat oleh klien kita. Nah, PHP ini bersifat open source ya, dan dapat disematkan ke dalam HTML. Jadi, PHP itu tidak hanya kalau di HTML kan titik HTML ya. Nah, kalau PHP ini bisa kita sematkan di dalam HTML tersebut. PHP itu sendiri bisa kita lihat di situs resminya ya, ada di php.net. Nah, di sini kita bisa lihat updatean dari versi PHP-nya. Kalau kita lihat sekarang ini, versi PHP terakhir itu adalah di versi 8.0.12. Nah, ini baru rilis ya. Baru rilis di tanggal 21 Oktober ya. Ini berarti baru rilis hari ini berarti ya. Sekarang kan tanggal 21 Oktober ya. Baru rilis yang baru. Jadi kita bisa lihat apa saja. Nah, di bagian changelog ini ya. Kita bisa lihat apa saja perubahan yang terjadi di PHP versi 8 ini. Ini ada versi bug-nya ya. Nah, ini mesti kita bisa lihat rutin ya, perkembangan-perkembangan dari versi PHP kita. Nah, nanti kita akan coba lihat lagi. Nah, itu terkait dengan bahasa pemrograman PHP tadi. Nah, berikutnya, ketika kita ingin menjalankan coding PHP, kita butuh web server. Nah, web server itu apa? Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS. Jadi, klien kita meminta ke web server dalam bentuk HTTP atau HTTPS ya, protokolnya dari klien atau yang kita kenal dengan web browser. Nah, ini dia web browser. Jadi, klien itu bisa merequest permintaan itu melalui web browser seperti ini. Salah satunya adalah Google Chrome, Firefox ya. Terus banyak sekali ya, Opera misalnya ya, ataupun Avast Security Browser misalnya dan lain sebagainya. Jadi yang browser-browser itulah tempat untuk klien merequest ke web server kita. Jadi nanti requestan dari web browser itu akan dikirimkan ke web server. Nah, web server akan mengolah itu. Ketika yang di request itu ada, maka dia akan kembalikan merespon ke klien kita sehingga ditampilkanlah di web browsernya tampilan seperti ini.
Jadi ketika kita minta nih nama domainnya misalnya php.net seperti ini, dia akan pergi ke servernya, terus ketika ada ditemukan, maka kita akan bisa melihat hasilnya di web browser seperti ini. Nah, jenis-jenis web server itu banyak sekali ya. Cuman yang umum dan sering yang umum dan banyak digunakan itu web servernya adalah Apache. Ada Nging, ada Lightspeed dan lain sebagainya. Nah, kalau kita coba lihat di sini kita pakai SAM di sini, exam ya. Nah, di sini web servernya adalah Apache. Jadi, SAM ini bukanlah sebuah web server ya. Jadi, tapi dia adalah sebuah paket web server. Kenapa disebut dengan paket? Karena di situ tidak hanya ada menyediakan web server ya, tapi juga ada database server, file transfer, protokol servernya, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita lihat web servernya, di sini dia menyediakan Apache. Jadi, umum ya. Yang biasa digunakan web server itu Apache. Apache ini sifatnya open source. Ada juga web server yang berbayar ya, seperti Lightspeed dan lain sebagainya. Cuman yang umum dan banyak digunakan adalah Apache. Dan di sini kita juga pakai web servernya adalah Apache. Nah, sekarang kita coba mulai terkait dengan basic syntax dari PHP itu sendiri. Kita coba buka ini kita ya, folder kita yang sebelumnya, pemrograman web. Kita coba buat. Kita buat ekstensinya adalah latihan 5 lagi ya, latihan 5.php. Nah, kalau di HTML kan basicnya adalah seperti ini, HTML. Nah, kalau di PHP itu dimulai dengan tag pembuka seperti ini dan ditutup. Jadi ada tag pembuka PHP-nya dan tag penutup PHP-nya seperti ini. Nah, perlu kita perhatikan perintah di PHP itu seperti ada beberapa perintah di PHP itu tidak case sensitif. Case sensitif ini artinya tidak membedakan. Kalau dia sensitif ya, case sensitif artinya dia bisa membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau ada A besar dengan A kecil, dia akan membedakannya. Tapi kalau dia tidak case sensitif, berarti A besar dengan A kecil ini dianggap dua karakter yang sama. Tapi kalau dia case sensitif, maka dia dianggap dua karakter yang berbeda. Nah, di perintah di PHP itu seperti if, else if, while, echo, dan lain sebagainya itu dia tidak case sensitif. Artinya ketika kita tulis if-nya huruf besar, seperti ini, dan if huruf kecil, dianggap itu sama. Tapi untuk penamaan variabel, dia case sensitif. Artinya kalau ada variabel seperti ini, A dengan variabel ini A ya, dengan variabel A ini, dia dianggap dua karakter yang berbeda. Jadi seperti itu. Tapi nanti akan kita cobakan terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di PHP. Jadi di PHP itu basicnya adalah ini tag pembuka dan tag penutup. Nah, sekarang kita coba buat ini ya. Nah, kalau di HTML, ketika kita ingin menampilkan sesuatu, maka kita tinggal tulis saja ya. Belajar web seperti belajar web. Nah, kalau kita coba jalankan tes dulu ya. Di sini kita balik lagi, kita coba latihan 5.php kita. Yang muncul adalah belajar web. Langsung seperti itu ya. Tapi kalau di PHP kita tulis seperti ini, dia tidak akan bisa. Ya, coba kita jalankan dulu. Nah, dia akan error. Nah, kalau di PHP untuk menampilkan sesuatu itu kita harus masukkan perintah echo seperti ini. Terus diapit oleh tanda kutip 2 seperti ini dan diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi ketika kita ini seperti ini ya, tes misalnya. Nah, sesuatu di PHP itu dikatakan berhenti ketika diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi suatu pernyataan di PHP kalau sudah dikatakan berhenti jika bertemu dengan titik koma. Jadi ketika kita ingin mengakhiri suatu pernyataan seperti ini ya, kita ingin menampilkan perintah tes seperti ini, harus ada titik komanya. Jadi kalau tidak ada titik komanya seperti ini, dia biasanya akan error ya, akan muncul pesan errornya. Nah, jadi harus ada titik komanya seperti ini. Nah, tadi menampilkannya ada pakai perintah echo seperti ini. Tanda kutipnya 2, tes, titik koma. Bisa juga pakai kutip 1, tes, seperti ini. Jadi
Bisa dua cara ya, bisa pakai kutip 2 seperti ini ataupun kutip 1. Serta bisa juga pakai print test. Sama saja. Hanya saja kalau kita pakai echo itu sedikit lebih cepat ketimbang pakai print. Jadi untuk kedepannya kita akan pakai yang echo seperti ini saja untuk menampilkan sesuatu ke browser kita. Nah, kalau kita coba lihat nih, kita jalankan. Ada tes 2 buah. Ini tes kita coba seperti ini saja. Belajar. Di bawahnya kita tulis belajar web. Nah, kalau kita coba jalankan, hasilnya adalah belajar web. Kalau kita coba view page source kita. Nah, ini dia. Jadi tidak akan kelihatan coding kita di situ. Beda kalau HTML ya. Kalau HTML akan kelihatan coding kita di dalamnya. Nah, PHP ini bisa disematkan di dalam HTML. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya seperti ini ya. Yang bagian mana kita coba tes ya. Atau kita coba buat HTML baru saja. Latihan 6.html. Strukturnya seperti ini ya. HTML. Dan ada head seperti biasa, ada head. Terus ada body seperti ini. Belajar, ini kita kasih H1 lah ya, judulnya. Belajar web misalnya seperti ini, kan HTML biasa ya. Kalau kita coba jalankan, kita back dulu. Kita jalankan latihan 6, kita dapatlah belajar web. Nah, kalau kita coba cek facts ya. Ini H1-nya. Nah, sekarang kita cobakan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi kita sematkan seperti ini ya. Di dalam ini ya, di dalam PHP-nya seperti ini, bukan HTML ya. Kalau HTML dia tidak bisa ini. Nah, di dalam bentuk PHP. Nih, kita sematkan PHP-nya di sini. Belajar PHP. Kita coba jalankan. Ini dia. Kalau view page source-nya ini dia. Belajar PHP. Nah, kalau tadi kita coba tes lagi ya. Kita coba pakai yang HTML dulu. Hasilnya apa? Kita coba jalankan. Dia tidak bisa. Coba tes ya. HTML. Nah, coding PHP-nya tidak jalan ya. Jadi ekstensinya jangan lupa kita kasih ekstensinya adalah PHP seperti ini. Ini dia. Jadi kalau ekstensinya PHP, kita bisa memasukkan coding HTML di dalam PHP kita. Jadi kita coba tes di sini PHP. Nah, ini dia. Nah, kita juga bisa memasukkan misalnya H2 lagi ya. Seperti ini. Ini dia, kita coba jalankan. Ini dia. Kalau kita coba view page source, yang muncul di sini adalah H2-nya ya. Padahal di depannya ada coding PHP, ada echo-nya di sini, ada tanda inilah ya. Tak membuka dan tak penutup. Tapi ketika kita coba lihat, ternyata yang muncul itu hanyalah H2-nya saja. Nah, karena memang apa? Karena coding PHP kita ini di-convert dulu di web browser kita sehingga menghasilkan HTML-nya saja. Jadi yang tampil di web browser itu hanyalah hasil dari convert dari web servernya. Seperti itu. Jadi apapun yang kita sudah pelajari di HTML, itu kita bisa menambahkannya di PHP seperti ini. Hanya saja untuk menampilkannya itu kita perlu echo di depannya seperti ini. Nah, berikutnya kita belajar tentang komen. Komen ini artinya perintah yang tidak akan dieksekusi oleh PHP-nya. Jadi kita coba lihat seperti ini. Kalau kita tambahkan garis miring 2 seperti ini, kita jalankan. Nah, dia tidak akan dieksekusi. Jadi komen ini berguna ketika kita bikin coding ya, memberikan informasi ke kita misalnya ini untuk simpan data misalnya. Memberitakan ke kita bagian ini adalah untuk fungsinya untuk apa. Jadi ketika kita kasih komen seperti ini berarti yang satu baris ini tidak akan dieksekusi. Nah, komen itu sendiri ada 3 jenisnya ya. Ada garis miring 2 seperti ini. Kalau garis miring 2 seperti ini hanya berlaku untuk satu baris saja. Sedangkan ketika ada baris barunya, dia bisa akan dieksekusi.
Sama juga ada tanda pagar seperti ini ya. Nah, ini juga tidak ada dieksekusi. Komen berikutnya. Nah, kalau yang ini dia tidak mengeksekusi bukan hanya di satu baris saja, tapi dia ke semuanya ya. Jadi kalau ini pembukanya nih, kalau dia belum ketemu penutupnya, maka semuanya akan dianggapnya tidak dieksekusi. Jadi hati-hati juga dengan bagian komen yang seperti ini. Jadi kalau komen yang pertama ini hanya berlaku untuk satu baris, ini juga untuk satu baris, ini sampai ada penutupnya. Ini bagian komen ya. Nah, berikutnya namanya bahasa pemrograman tentu ada sebuah variabel ya. Variabel inilah yang nantinya akan sering kita gunakan dalam membuat sebuah aplikasi kita. Nah, di PHP itu sendiri, variabel itu diawali dengan tanda dolar seperti ini. Dan diikuti dengan nama variabelnya. Misalnya nama variabelnya adalah belajar. Oh, bukan belajar ya. Variabel A lah misal seperti ini. Isi dari variabel A ini apa? Isinya adalah belajar misalnya. Belajar PHP. Jangan lupa diakhiri dengan titik, koma. Ini penulisan nama variabel di PHP. Jadi ada tanda string dolarnya, terus ada sama dengan, dan ada tanda kutip kalau tipenya itu adalah string. Jadi di PHP itu ada tipe data ya, ada namanya tipe data string, ada tipe data integer, ada tipe data float, ada tipe data boolean, ada tipe data array, ada tipe data null dan lain sebagainya. Nah, kalau tipenya string itu adalah untuk menampilkan data teks dalam bentuk apapun. Nah, jadi kalau yang sekarang ini tipenya adalah tipe string. Nah, kalau tipe string ini dia diapit oleh tanda kutip 2 seperti ini atau tanda kutip 1. Jadi bisa kutipnya sebentar. Kutip 1 seperti ini. Kalau di depannya kutip 1, maka di belakangnya juga harus kutip 1. Nah, bisa juga kutip 2 seperti ini. Nah, tipe yang data string itu tipe data yang berupa teks ya. Dia bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa simbol, dan lain sebagainya. Ini string. Nah, ada tipe data, kita masuk yang ke bagian B. Nama variabel ini apa? Nama variabel ini bebas saja ya. Kita kasih namanya bebas sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, di sini kita kebetulan kita kasih namanya A. Bisa nggak kita kasih namanya BC misalnya? Bisa saja, bebas. Sekarang kita kasih nama saja A, B seperti ini. Ada tipe namanya integer ya. Kalau integer ini, dia berupa angka saja. Misalnya angkanya 1, 2, 3. Seperti ini. Kalau dia berupa tipe data integer, kita boleh tidak kasih tanda kutip 2 seperti ini. Karena dia berupa tipe data integer. Kalau dia yang berikutnya, tipe data kita adalah float ya. Float ini bilangan desimal. Kalau bilangan desimal, misalnya kita punya bilangan 5,6. Nah, komanya itu bukan tanda koma ya di sini. Tapi tanda titik. Koma di PHP itu titik dia, bukan tanda koma ya. Kalau kita penulisan koma kan 5,6. Kalau di PHP-nya 5.6 seperti ini. Nah, ada juga nanti ada variabel PHP boolean ya. Itu akan menghasilkan pernyataan benar atau salah. Dan ada juga array. Array itu menyimpan beberapa nilai dalam variabel tunggal. Nah, kalau seperti ini kan kita punya nilai hanya satu saja ya. Nilainya itu belajar PHP. Nah, kalau array itu nanti kita bisa menyimpan beberapa data. Misalnya belajar PHP. Nanti akan kita coba lihatlah perbedaannya. Nah, tapi sekarang kita coba perhatikan. Ini penulisan variabelnya dan ini tipe-tipe datanya. Seperti itu. Nah, kita coba masuk ke bagian PHP string ya. PHP string. Jadi ada PHP string, kita coba lihat. Tadi punya kita biarkan saja variabel yang seperti ini. Nah, untuk menampilkannya apa? Kita harus echo seperti ini. Kalau kita coba jalankan ya, dia tidak akan tampil apa-apa. Karena memang kita view pack source juga kita lihat tidak ada ya, tidak ada hasil apa-apa. Karena untuk menampilkan sesuatu di PHP itu harus ada echo-nya seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat menampilkannya. Kita ingin tampilkan variabel A misalnya. Variabel A seperti ini saja. Kita coba jalankan. Dia tampil.
Nah, kalau kita ingin dua variabel misalnya A dan B seperti ini. Kita jalankan. Ini dia error. Nah, ketika kita hanya menampilkan satu variabel, kita bisa langsung menuliskan tampilannya seperti ini saja. Nah, tapi kalau dia sudah dua variabel, kita mesti update dia dengan tanda kutip 2 seperti ini. Kalau kita coba jalankan, nah baru dia muncul. Ataupun yang sebagainya. Nah, di HTML kan ada namanya BR ya. Enternya di web. Jadi kita bisa tulis juga, misalnya seperti ini. Tetap ada echo-nya seperti itu. Baru dia akan turun ke bawah. Belajar PHP, ini BR ya, makanya turun ke bawah belajar PHP 1, 2, 3, seperti itu. Nah, kita coba masuk ke bagian tadi ada PHP string ya. Ada beberapa fungsi namanya strlen. Nah, strlen ini apa? Ini perintahnya seperti ini ya. String len ya. Ini untuk menghitung berapa panjang karakter yang ada. Misalnya kita ingin menghitung panjang karakter A ini. Panjang karakter A. Kalau kita coba jalankan, dia tidak akan muncul apa-apa. Kecuali kita tuliskan di sini echo di depannya. Baru dia muncul. Panjang karakternya adalah 11. Jadi kalau strlen ini kita gunakan, dia untuk menghitung panjang karakter. Nah, kalau seperti ini kan dia langsung muncul. Boleh nggak? Misalnya seperti ini. Kita simpan dulu dalam variabel D. Strlen kita itu kita simpan dalam variabel bernama D. Nah, baru di variabel D inilah kita tampilkan. Itu boleh. Jadi, apapun di variabel ini kita bisa simpan dulu ya. Kita simpan dia secara variabelnya dulu ya. Kita simpan di dalam variabel ini. Misalnya ini ya. Kalau tadi ini kan echo nih. Kita langsung tampilkan isi dari variabel A. Nah, dia akan muncul datanya adalah 11. Nah, sekarang kita tidak mau seperti itu. Kita maunya string len ini kita simpan dulu dalam sebuah variabel D ya. Ini variabel D. Dari variabel D inilah baru kita tampilkan isi dari variabel D-nya. Seperti itu juga boleh. Jadi apapun kita bisa simpan dalam variabel kita. Jadi tadi kita simpan string len, kita simpan dalam variabel bernama D. Seperti itu. Nah, dan banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk PHP stringnya ya. Nanti kita akan sambil jalan mempelajari terkait dengan PHP stringnya. Nah, berikutnya kita akan coba tentang PHP operator. Satu lagi lah ya, kita coba tes ya. str word lah misalnya, seperti ini. Str word apa ya? Kodenya. Str word, dia salah sepertinya. Word kosakata. Kita coba jalankan. Nah, kalau yang strlen ini menghitung banyaknya karakter ya. Dia ada 11. Tapi kalau yang kedua ini dia menghitung berapa ini ya, berapa kata yang ada di dalam kalimat. Di sini kata yang ada di dalam kalimat kita ada 2, maka akan muncul adalah 2 di sini. Ini 2. 11 ini adalah panjang karakternya. Seperti itu. Berikutnya kita coba tes. Kita lanjut saja dulu mengenai PHP string ya. Lagi langsung saja misalnya seperti ini. Kita coba str ref ya. Kita coba tes dulu. Kita coba jalankan. Agar terlihat bedanya, kita kasih BR di sini. Biar tidak bingung kita lihatnya. Nah, kalau ini berbeda ya. Dia akan memulai terbalik ya. Karena ini PHP juga dia tidak terlihat ya. Kalau sini kan belajar jadi R-nya dulu. Raja Lab ya. Jadi Raja Lab PHP, Raja Lab seperti itu. Dia membaca dari kiri ke kanan. Otomatis saja dia balikin seperti itu. Nah, itu PHP string dan banyak lagi ya fungsi-fungsi lainnya. Nanti ya, kita akan coba pelajari juga. Nah, berikutnya ada namanya PHP operator. Nah, PHP operator ini ada namanya operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini sama seperti di matematika ya. Aritmatika itu berarti berhubungan dengan tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kita bisa seperti ini. Misalnya, bisa nggak kita coba tes string A ditambah dengan, string A bukan ya. String kita buat satu lagi variabel ya. String F sama dengan 5.
dan string G sama dengan 10. Kita ingin tambahkan F ditambah dengan string G. Nah, kalau kita coba jalankan, hasilnya adalah 15. Betul seperti itu. Jadi kita bisa langsung string F ditambah dengan string G. Hasilnya seperti itu. Atau seperti tadi ya, kita simpan dulu di dalam sebuah variabel ya. Kita simpan dalam sebuah variabel. Kita katakanlah variabelnya adalah variabel H. Variabel H ini adalah variabel F ditambah dengan variabel G. Dan baru kita tampilkan. Hasilnya adalah variabel H. Kalau kita coba jalankan, hasilnya 15. Sama seperti itu. Jadi kita bisa menampilkannya langsung. Kita echokan seperti ini. Atau kita simpan dulu dalam sebuah variabel baru ya. Baru variabel baru itu kita echokan. Nah, karena aritmatika kita bisa tambah misalnya. Kita bisa kurang, kita bisa kali, ataupun kita bisa bagi. Kalau kita bagi seperti ini hasilnya 0,5 ya. Karena 5 bagi 10 ya, seperti itu. Nah, itu untuk operator aritmatika. Nah, ada lagi operator namanya operator perbandingan. Nah, kalau operator, ini kita kasih komentar saja lah. Operator aritmatika. Operator aritmatika itu ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, seperti ini. Nah, berikutnya kita pelajari adalah operator perbandingan. Operator perbandingan. Kalau operator perbandingan itu membandingkan ya, berarti ada variabel A dan ada variabel B. Seperti itu. Ada variabel A, ada variabel B. Variabel A dibandingkan dengan variabel B, hasilnya apa? Seperti itu. Bisa saja variabel A sama dengan variabel B. Atau variabel A itu tidak sama dengan variabel B. Atau variabel A itu lebih besar dari variabel B. Seperti itu perbandingan. Jadi kalau sama dengan itu, dia sama dengan 2 seperti ini. Kalau tidak sama dia seperti ini. Bisa juga tidak sama ini. Atau ini besar. Terus ini kecil. Ini besar sama. Terus ini kecil sama. Kita coba tes. Kita teskan menggunakan inilah ya. If ya. Nah, nanti dulu ya. Kita masuk lagi operator berikutnya dulu. Operator logika. Logika seperti ini. Operator logika itu ada namanya AND, ada namanya OR, kalau N seperti ini juga bisa N, atau garis 2 seperti ini juga bisa. Maksudnya apa? N. Kalau N ini artinya ada pernyataan A itu ada 2 pernyataan ya, pernyataan A dan pernyataan B. Pernyataan A ini dia bernilai benar. Kita mendapatkan hasil ya, mendapatkan hasilnya bernilai benar jika pernyataan A dan pernyataan B-nya itu benar. Nah, tapi kalau OR ini salah satu saja bernilai benar, maka dia akan benar. Nah, contohnya seperti apa nanti kita cobakan dulu. Tadi kita sudah cobakan operator aritmatika, operator perbandingan belum, operator logika belum. Kita coba dulu PHP pernyataan kondisional. PHP kondisional ini adalah if, else if, else, seperti itu. Jadi ada lagi PHP pernyataan ya, kondisional. Itu ada if, ada else if, dan ada else. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. If, nah kita cobakan yang operator perbandingan. If, tadi, if jika, if ini kan jika ya, jika string atau jika variabel f itu besar dari variabel g, ini variabel f ya, variabel f itu besar dari variabel g, nah maka hasilnya benar seperti ini, misalnya ya. Atau seperti ini, data ditampilkan. Kalau kita coba jalankan, tidak muncul data ditampilkan. Kenapa? Kalau kita coba lihat, variabel f itu isinya adalah 5. Variabel g isinya adalah 10. Kita bikin kondisi pernyataan bahwa variabel f itu besar dari variabel g. Nah, kalau kita lihat, isinya tidak. Maka dia tidak tampilkan. Nah, kalau kita coba kecil seperti ini, variabel f kecil dari variabel g. Kalau kita coba lihat, baru data ditampilkan. Kenapa? Karena memang 5 itu
kecil dari 10. Nah, kalau kita coba lihat lagi, kita ganti nih. Nah, dia tidak muncul ya. Kenapa? Karena ininya operator perbandingan kita adalah kecil. Nah, kalau kita tulis sama dengan nih, F sama dengan G. F-nya 10, G-nya juga 10. Kalau kita coba jalankan, dia muncul. Kenapa? Karena memang F itu dengan G isinya adalah sama. Jadi itu operator perbandingannya. Kalau kita tulis seperti ini, tidak sama. Dia tidak akan muncul. Kalau kita jalankan, ya tidak muncul. Kenapa? Ya karena 10 itu sama dengan 10. Kalau kita ganti kembali jadi 5, baru dia akan tampil. Seperti ini. Data ditampilkan. Itu F. Nah, berikutnya, tentu jika ini, maka ini ya. Nah, sama seperti itu. Kita bisa kasih if saja boleh. Atau misalnya ada pernyataan berikutnya lagi. Atau langsung kita tutup misalnya. Jika variabel f itu tidak sama dengan variabel g. Ini kita bikin sama dengan dulu ya. Jika variabel f itu sama dengan variabel g, maka data ditampilkan. Nah, jika tidak selain itu, maka data tidak ditampilkan. Kalau kondisi seperti ini, dia akan lihat dulu if. Dicek di bagian ini. Jika sesuai dengan pernyataannya, kondisinya, maka datanya ditampilkan. Kalau kita coba lihat di sini, ini pernyataannya kan kondisinya tidak terpenuhi. Maka dia akan else. Kalau else ini selain itu, maka inilah yang akan ditampilkan. Dalam kurung kurawal ini ya. Itulah yang akan ditampilkan. Kalau kita coba cek, ini dia. Data tidak ditampilkan. Kenapa? Ya karena yang muncul tulisannya data tidak ditampilkan ya. Betul di sini data tidak ditampilkan. Kenapa? Ya karena kondisi pertama ini tidak terpenuhi. Nah, bisa saja kita buat kondisi kedua misalnya. Else if misalnya. Else if itu F-nya kecil dari G. Kita coba tes. Echo F kecil dari G. Kita coba jalankan. Nah, ini kita kasih BR kembali dulu ya. Biar terlihat bedanya dulu. Kalau kondisi seperti ini, pertama dia akan baca nih. Oh, F itu sama dengan G. Tidak 5 sama dengan 10. Tidak, berarti bukan ini yang dijalankan. Karena ada else if, maka dia akan coba dulu else if ini. Dilihatnya F kecil dari G. Nah, dilihat 5 kecil dari 10. Betul, maka akan muncul adalah F kecil dari G. Kalau kita coba jalankan, maka akan muncul F kecil dari G. Seperti itu. Baru, kalau ini tidak terpenuhi, baru dia akan masuk ke else-nya. Kalau kita coba lihat seperti ini. 50 kecil daripada 10? Tidak. Maka dia akan menjalankan yang bagian else. Jadi seperti itu. Jadi pernyataan kondisi ini, kalau kita hanya memasukkan if saja, maka ketika ini tidak terpenuhi berarti ya sudah selesai. Tapi kalau kita tambahkan lagi else if ketika ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else if-nya. Else if ini bisa lebih dari satu ya. Bisa kita tambahkan 2, 3 dan sesuai dengan kondisi kita. Nah, kalau di else if ini tidak terpenuhi, dia akan turun ke bawah. Nah, kalau kita tidak tuliskan else-nya di sini, maka dia akan berhenti sampai di situ. Misalnya di else if kita ada 2 buah. Seperti ini misalnya. Nah, ini dibacanya dulu. Oh, ketika tidak sesuai pernyataannya, dia akan turun ke bawah. Tidak sesuai lagi, dia turun ke bawah. Tapi kalau else-nya ini tidak ada, berarti sudah selesai sampai di situ. Tapi ketika kita tuliskan else di sini, maka ketika semua pernyataan kondisinya tidak terpenuhi, maka baru dia akan menjalankan perintah yang bagian else di sini. Nah, ini PHP pernyataan kondisionalnya. Ada if, else if. Nah, berikutnya ini kita coba hapus kembali ya. Nah, berikutnya tadi ada operator logika ya. Itu tadi operator perbandingan. Nah, sekarang ada operator logika. Operator logika ini maksudnya apa? Ini dianggap satu pernyataan. Oke, ini satu pernyataan ya. Misalnya F itu sama dengan G N. Kita tambahkan satu lagi ya variabel kita. F, G, H, kita kasih I lah ya. I-nya sama dengan 2 ya. Kita kasih J itu sama dengan 3.
Nah, pernyataan keduanya, I itu sama dengan J. Pernyataan pertama, F sama dengan G. Benar. 50, bukan ya. Kita tulis seperti ini dulu. F sama dengan G. 10 sama dengan 10. Kalau kita coba lihat, memang betul ya. 10 itu sama dengan 10. Harusnya kalau cuman kita tulis seperti ini ya, hanya satu pernyataan, harusnya data ditampilkan. Cuman sekarang kita tambahkan N di sini. Ada operator logika. N dan I itu sama dengan J. Nah, kita tulis seperti ini. 5 misalnya. Kan tidak benar ya. 2 sama dengan 5. Kalau kita coba jalankan, nah dia tidak muncul. Kenapa? Kalau logikanya itu adalah N, maka semua kondisinya itu harus bernilai benar. Kalau di sini kalau kita lihat ini kondisi 1 dan kondisi 2. Kondisi satunya benar, kondisi 2-nya tidak benar. Kenapa? Karena I itu 2 itu tidak sama dengan 5. Maka data tidak tampilkan. Jadi kalau N itu 2 kondisi atau lebihnya itu semua kondisi yang kita N-kan itu harus bernilai benar. Baru dia akan menjalankan perintah itu. Tapi kalau ada salah satu saja bernilai salah, dia tidak tampilkan. Nah, beda kalau kita pakai OR. Kalau kita pakai OR, salah satu pernyataan bernilai benar, maka dia akan jalankan. Kalau kita coba jalankan di sini. Nah, dia data ditampilkan. Kenapa? Karena pernyataan kita yang pertama ini sudah bernilai benar. Nah, kalau di sini ya salah, ya tidak masalah. Atau terbalik misalnya. Ini benar, yang bagian pertamanya salah. Ya, pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar. Kalau kita coba jalankan, hasilnya bakalan tetap sama. Itu OR. Tapi kalau kita pakai N, dia harus kedua-duanya benar. Ini tidak tampil ya. Kalau kita jadikan dia 15 dengan 15 di sini, F dengan G-nya. Kalau kita coba jalankan nih pernyataan satunya 15 sama dengan 15 benar. Pernyataan kedua 2 sama dengan 2. Kalau kita coba jalankan juga benar ya. Baru dia data ditampilkan. Nah, itu terkait dengan operator logika. Dan ini akan sering kita pakai dalam pembuatan aplikasi kita. Nah, ini basicnya ya. Nah, berikutnya ada namanya PHP loop ya, looping ya, perulangan. Nah, untuk perulangan itu sendiri ada ini ya, ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Pertama ada namanya while, ada namanya for, ada namanya for each. Nah, kalau while itu lebih sederhana ya sebenarnya. Kita kasih while seperti ini. X kecil dari 5 misalnya. Kita kasih perulangan. Variable ya. Variable kita tulis variabelnya bisa kita kasih 1. Coba kita tes dulu 1. Kita coba jalankan. Kita coba tes X seperti ini dulu. Fatal error X konstanta X. Kita coba tes. String X seperti ini. String X sama dengan 1. Kita kasih X-nya plus seperti ini. Dia akan berulang sampai kita coba tes. Ada masalah. Kita coba tes lagi. Seperti ada salah. Kita coba yang ini dulu ya. Ada masalah. Kita coba for dulu ya. Jadi ada while, ada yang for. Kita coba X di sini sama dengan 0, titik koma. Terus kita kasih X-nya kecil sama dengan 10. Terus X-nya plus seperti ini. Kalau kita coba jalankan. Nah, dia akan berulang. Di sini mulainya dari 0 seperti ini dulu. Kita coba echo kan seperti ini dulu ya. String X kita kasih BR seperti ini. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah mulai dari
0 dulu ya. 0 karena di sini 0 ya. Ini kita biarkan dulu ya, biar terlihat. Dia mulai dari 0, 1 sampai dengan 10 karena di sini kita tulis dia akan berulang ya. Mulai dari 0, kalau kita tulis di sini 0, maka dari 0 turun ke bawah itu baru 0. Terus ditambah 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Terus lagi 1 tambah 1 hasilnya 2. Sampai di sini dia berhenti ketika ditemukan angkanya itu kecil sama dengan 10. Berarti sampai dengan angka 10 ya. Tapi kalau kita tuliskan di sini kecil dari 10, baru dia hanya sampai 10, 9 ya. Karena ketika nomor 10, berarti dia akan berhenti. Nah, itu terkait dengan for ya. Untuk yang while sepertinya ada masalah tadi. Nanti akan kita cobakan di kesempatan berikutnya. Terus ada for each ya. For each juga sama, ada di kesempatan berikutnya kita akan cobakan juga. Nah, berikutnya kita akan coba yang PHP array ya. Array itu satu variabel menyimpan beberapa data. Kita cobakan tes seperti ini. Kita tes namanya adalah buah. Seperti ini. Kita kasihkan array. Isinya adalah ada buah pisang ya. Buah pisang. Terus ada buah berikutnya, buah rambutan. Terus ada buah mangga seperti ini. Ini kita ada punya 3 data. Kalau kita coba jalankan, dia tidak tampil. Bagaimana cara menampilkannya kalau kita echoan seperti ini langsung? Nah, dia tidak akan bisa ditampilkan karena data kita dalam bentuk array. Jadi, di sini kita akan menampilkannya ada namanya index array sama array asosiatif. Kalau yang seperti ini nih, ini namanya index array index ya. Maka untuk menampilkannya, dia dimulai dari 0 dulu. Ini 0. Ini data yang bagian 0, ini 1, ini 2. Nah, kalau kita tulis seperti ini, 0. Kalau kita coba jalankan, maka yang ditampilkan adalah pisang. Kalau kita tuliskan di sininya 2, harusnya yang tampil adalah mangga. Karena dia akan mulai dari data kita pertama. Ini sama seperti ini ya. Kalau kita simpan dalam bentuk tabel ya. Ini record pertama, ini record kedua, dan ini record ketiga. Tapi kalau di indeks ini dia dimulai dari record 0. 0 dulu, 1, dan 2. Nah, kalau kita jalankan, maka hasilnya adalah mangga. Kenapa? Karena kan kita ingin tampilkan yang buahnya, indeksnya itu adalah indeks 2. Seperti itu. Nah, ada satu lagi, namanya array asosiatif misalnya. Kita cobakan dengan buah juga ya. Bedanya apa? Kalau yang array asosiatif, kita harus definisikan ini mulai dari misalnya 1 dulu. 1 ini adalah pisang misalnya. Terus 2-nya yang bagian ini adalah rambutan misalnya. Yang ini 3 mangga misalnya. Ini kita simpan dulu, kita sembunyikan dulu ya. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Kita bukan seperti ini, coba kita tes rambutan. Atau kita kasih nama P lah ya. P, ini R, ini M. Kalau kita coba jalankan, tidak ditemukan ya. Karena memang variabel yang kita cari itu adalah P misalnya. Kalau P berarti yang muncul adalah pisang. Jadi itu bedanya antara yang array asosiatif sama index array. Kalau yang index array itu record kita sudah ditentukan angkanya. Dimulai dari 0 dulu, baru 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau array asosiatif kita bisa tentukan nama variabel yang kita panggil ya. Misalnya variabel P ini, bukan variabel ya. Ini data yang record P-nya ini, isinya apa. Kalau kita ganti jadi M, yang tampil adalah mangga. Kalau yang array index array ini langsung otomatis jadi 2 ya. Tapi kalau di array asosiatif kita bisa menentukan sendiri pemanggilannya. Seperti itu. Nah, berikutnya terakhir kita masuk terkait dengan pengiriman data. Jadi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan form ya, form di HTML. Nah, kita coba tes lagi buat yang baru saja ya. Namanya adalah latihan 7. Latihan 7.php. Nah, kita buat di dalam HTML juga seperti ini. Kita punya head.
Dan kita punya body. Nah, sebelumnya kita kasih ini form, sebelumnya kita coba cek form input biodata ya, seperti ini. Form input biodata. Form input biodata kita coba jalankan. Tes dulu. Latihan 7 munculnya form input biodata. Nah, form input biodata ini namanya form berarti ada penginputannya. Dia dimulai dengan form seperti ini, form. Terus kita kasih inilah ya. Kita copy atau kita copy yang sebelumnya saja. Ini ya, ada nama, ada alamat. Ini dia. Ini yang form kita sebelumnya ya. Ada nama dan ada alamat. Kalau kita coba jalankan, ini dia. Dan terakhir ada tombol ya. Tombol simpan. Kita coba tes di sini. Ada tombol untuk simpan. Nah, kalau kita klik kan dia tidak ada aksi apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai ada aksinya. Nah, dalam pengiriman data di PHP itu ada dua metode yang bisa digunakan. Pertama, ada metode namanya post dan ada metode bernama get. Nah, bedanya apa? Nah, kita akan lihat nanti. Kita akan coba post dulu. Nah, di dalam form itu ada apa namanya? Ada metode dan ada aksi ya. Sama seperti ini ya. Ada aksi ya. Aksinya kemana? Jadi, setelah kita klik, ini kan tombol simpan ya. Setelah kita klik tombol simpan ini, dia akan mengarah ke file PHP yang mana misalnya. Maka kita aksi ini adalah diarahkan ke file PHP yang mana. Misalnya kita arahkan ke file PHP latihan 8.php. Kalau kita coba jalankan, nah kita coba klik di sini simpan, maka dia akan masuk ke latihan 8. Nah ini not found ya. Kenapa? Karena latihan 8 kita belum kita buat. Kita coba tes buat dulu. Ada latihan 8.php seperti ini. Ini kita tulis seperti ini dulu. Echo tes. Kita coba jalankan. Tes. Nah, muncul tesnya ya. Seperti ini. Jadi, di dalam form aksi ini, di dalam form itu ya, adalah aksi dan ada metodenya. Ini aksinya adalah ketika tombol ini kita klik, maka dia akan arahkan ke file yang mana. Seperti itu. Nah, berikutnya, kita akan menggunakan metode apa? Jadi kan ini kita mengirimkan data ya. Mengirimkan data ke file latihan 8. Kita mengirimkannya menggunakan metode apa? Metode get atau metode post. Sama kalau kita mengirimkan paket data, kita pakai ekspedisinya pakai JNE ataupun pakai Tiki misalnya. Ataupun pakai yang lain sebagainya. Nah, di sini juga sama. Ketika kita mengirimkan data, kita pakai yang metode yang post atau kita pakai metodenya get. Di sini kita coba pakai metodenya adalah metode post. Seperti ini. Ini kita kasih kutip 2 atau kutip 1 juga boleh. Tapi kita seragamkan saja pakai kutipnya kutip 2. Kita tes. Nah, di sini kita kasih ini name-nya. Nama paket kita adalah nama di sini pertama. Kalau yang ini kita kasih nama paket kita adalah nomor telepon. Di sini kita kasih nama paket kita adalah name-nya alamat. Nah, di sini apakah harus sama dengan yang ada di sini? Tidak ya, ini bebas saja. Nama paket kita kebetulan kita kasih nama. Bisa nggak kita kasih ABC seperti ini? Bisa saja. Di sini kita kasih nama dulu. Nah, berikutnya kalau kita coba jalankan. Ini. Nah, masuk ke latihan 8 ya. Kita kirim nama, nomor telepon, dan alamat. Sampai di latihan 8 kita harus terima dia. Cara menerimanya seperti apa? Kita kasih request seperti ini. Namanya tadi adalah nama. Kalau kita coba echo-kan dulu. Kita tes Carvindo misalnya. Kita coba simpan. Nah, baru muncul ya Carvindo seperti ini. Nah, bisa juga kita simpan dulu dalam sebuah variabel dulu. Kita simpan dalam variabel nama juga. Boleh nggak dengan variabel yang berbeda dari variabel yang dikirim? Boleh. Misalnya nm di sini ya. Kita bedakan saja biar terlihat bedanya. Kalau kita echoan seperti ini, nm. Dan kita jalankan. Ini namanya Carvindo. Sini adalah Carvindo. Kita simpan. Nah, baru muncul ya. Jadi, di bagian ini hubungannya antara name ini, nama. Maka ketika kita kirim nama,
maka diterima juga nama. Sama seperti kita kirim sebuah paket data, ketika kita kirim adalah sepatu, maka sampai di tujuan juga harus sepatu. Jangan sampai ketika kita kirim sepatu yang diterima adalah sendal misalnya. Kan tidak bisa seperti itu. Nah, di PHP juga sama. Ketika kita kirim variabelnya adalah nama, maka di request di sini juga kita tulis adalah nama. Kita simpan dalam variabel apa? Bebas. Ini tidak ada hubungannya di bagian yang form tadi. Ini nama variabel bebas kita. Nah, tadi kita kirim adalah ada nama, ada nomor telepon, dan ada alamat. Maka di sini kita juga berikan yang cukup banyak juga. Ada nomor telepon juga. Nah, kita kasih no saja misalnya seperti ini. Terus terakhir ada alamat ya. Alamat di sini. Alamat di sini juga alamat. Ini kita ganti jadi ALMT misalnya. Nah, kita ingin tampilkan lah ya. Ada string nama, ada string no, dan string ALMT. Nah, kalau kita coba jalankan, kita back dulu. Ada nomor teleponnya 0812, misalnya alamatnya adalah Padang. Kalau kita coba jalankan, kita simpan. Nah, dia akan bisa muncul ada nama kita yang kita kirim tadi ya. Ini namanya, ini nomor telepon, ini data dari variabel alamat. Seperti itu. Jadi, ini metodenya post. Nah, kalau kita pakai tadi ada metodenya get ya. Kalau kita ganti metodenya seperti ini, hasilnya apa? Kita coba tes dulu. Kita ganti jadi latihan 7 seperti ini. Kita tes, di sini ada nama Carvindo, di sini juga ada nomor telepon, di sini ada Padang. Kalau kita coba jalankan, nah coba perhatikan, hasilnya juga bakal sama di browser kita ya. Cuman perhatikan URL-nya. Kalau kita pakai metodenya post, apapun yang kita kirim itu, dia tidak akan tampilkan di URL kita. Tapi kalau kita pakai metodenya metode get, apapun yang kita ketikkan di URL kita, di form kita tadi, dia akan tampilkan di URL kita seperti ini. Nah, kalau kita itu simpan ataupun kita kirim itu adalah sebuah password misalnya atau data-data rahasia kita, maka dia akan tampilkan di URL kita ini. Nah, untuk penyimpanan data itu tidak disarankan nanti kita menggunakan metode post. Jadi akan ada metode post itu sebenarnya mau pakai post atau get sama saja ya. Hanya saja dari sisi keamanan sebaiknya kalau kita ingin menyimpan data atau mengirim data itu kita pakai metodenya metode post. Kalau untuk menampilkan data nantinya kita baru pakai metode get. Jadi kalau seperti ini tadi ini form ya. Form inputan berarti kan menyimpan data nantinya kita kirim data berarti metodenya kita pakai adalah metode post. Nah, untuk metode get nanti akan kita cobakan di mana sebaiknya kita pakaikan metode get. Nah, itu dia materi kita hari ini terkait dengan basic PHP dan juga pengiriman data. Nah, untuk berikutnya kita akan cobakan untuk penyimpanan data ke dalam database-nya juga dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.